menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Yes, yes. Wow. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Video yang luar biasa. Nanti saya akan berikan sedikit reaksi mengenai video ini, Bapak Ibu. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah menyaksikan video tersebut? Nah, kalau saya tarik ke dalam kehidupan saya, sebelum saya mengenal Hamasiyah, Bapak Ibu, masih beragama Islam, apa yang Ustadz Munzir Sitomorang sampaikan, itu persis yang saya alami dulu. Saya hafal, tapi saya tidak tahu apa yang saya hafal. Saya baca, tapi saya tidak tahu apa yang saya baca. Yang penting bahasa Arab. Benar sekali. Sangat setuju. Saya hafal. Dan teman-teman yang lain juga pintar sekali menghafal. Teman-teman saya di Aceh, Bapak Ibu, itu sangat pintar, sangat fasih dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Bahkan makhrijal hurufnya, tajwidnya, itu sangat bagus bacaan mereka. Tetapi hanya sebatas bacaan. Apa yang mereka baca tidak tahu. Apa yang kami hafal hanya taunya bahasa Arab, tapi arti dan maknanya tidak tahu. Benar-benar persis seperti yang dikatakan oleh Ustadz Munzir Sitomorang. Sebenarnya tidak perlu melihat terlalu dalam, Bapak Ibu. Ya, mengenai hal yang sangat umum yang mereka lakukan saja, itu banyak ya. 99% bisa dikatakan itu tidak tahu apa yang mereka bacakan. Yang mereka tahu itu hanyalah doa hafalan, tapi artinya itu tidak tahu. Contohnya Bang Pendi apa? Contohnya sholat, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh saudara kita umat Islam sehari semalam 5 waktu. Mereka lakukan sholat. Mereka hafal doa-doa dalam sholat. Tetapi jarang sekali yang mereka tahu apa yang mereka hafal. Doa dalam sholat. Jarang. Saya dulu juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya hafal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Saya bisa hafal, tapi saya tidak tahu apa yang saya hafal. Maknanya itu saya tidak tahu. Maksud saya, maknanya tidak tahu. Yang saya hafal, saya tahu. Apa itu? Doa takbiratul ihram atau doa-doa yang lain, doa kunut, doa sujud, doa ibtidal. Ketika ibtidal kita baca doa, saya tahu. Doa duduk di antara dua sujud, saya tahu. Tapi saya tidak tahu maknanya. Saya bisa hafal, fasih, tapi saya tidak tahu makna yang saya hafal. Maka Ustadz Munzir Sitomorang dalam hal ini, Bapak Ibu, menggambarkan orang-orang tersebut itu 3 hal. Yang pertama, bangga menghafal Al-Quran, tapi tidak memahami Al-Quran. Nah, kalau teman-teman punya kerabat ya, orang Muslim, ya tanyakan saja surat-surat pendek yang mereka hafalkan, lalu tanyakan makna yang mereka hafalkan itu. Tahu tidak? Nanti Bapak Ibu buktikan ya. Yang kedua, kata Ustadz Munzir Sitomorang, senang mengulang berbahasa Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Yang ketiga, kata Ustadz Munzir Sitomorang, suka membaca Al-Quran, tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Itu bukan kata saya, tapi kata Ustadzul Fadil Al-Mukarram, Ustadz Munzir Sitomorang.
Perhatikan kata-kata keledai di situ Bapak Ibu. Dari mana Pak Munzir ini bisa memaknai keledai liar? Apakah Ustadz Munzir Sitomorang mengambil istilah yang ada di Alkitab mengenai keledai liar? Hanya beliau yang tahu Bapak Ibu. Nah, jadi saya mengajak teman-teman semuanya, ayo hijrah yuk. Berpikir dengan akal yang sehat, dengan kritis. Seperti Buya Syukur Yasin katakan, jangan takut murtad. Coba bayangkan, Buya Syukur Yasin berkata, jangan takut murtad. Harusnya beliau berkata, jangan sampai kamu murtad. Tapi kenapa Buya Syukur Yasin mengatakan, jangan takut murtad? Ada apa ini? Beliau seorang ulama, seorang tokoh, seorang yang sangat disegani. Pengetahuan beliau mengenai agama, adab budi pekerti, kesopanan, tutur kata, itu beliau luar biasa. Saya pernah mengikuti pengajian Buya Syukur Yasin di YouTube. Luar biasa pengajaran beliau. Banyak kitab yang beliau ajarkan. Tapi beliau berkata kepada para jamaahnya, pada orang yang mengikuti pengajian beliau, mereka mengatakan, jangan takut murtad. Ayo, sekarang kita mulai berpikir dengan kritis. Berpikir kritis, kata Buya Syukur Yasin. Seharusnya, jangan sampai kalian murtad ya. Nah, ini yang seharusnya. Tetapi sebalik daripada itu, jangan takut murtad. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, luar biasanya kekristenan. Alkitab ini mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dimengerti. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Aceh, ada bahasa Nias, ada bahasa Batak, ada bahasa Chinese, ada bahasa Korea. Bisa diakses oleh semua golongan. Tidak ribet, harus belajar nahu saraf dulu, harus begini dulu, harus begini. Enggak ribet Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan tahu, ya. Tuhan tahu bagaimana otak kita itu, bagaimana kepandaian, kepintaran seseorang. Tuhan tahu. Maka Tuhan tidak bikin ribet. Yang bikin ribet itu manusia. Tuhan tidak bikin ribet. Contohnya apa Bang Pendi? Kalau kamu mau ke surga, ini jalannya ya. Sampai Tuhan sendiri turun jadi manusia, mengambil rupa saudara dan saya, untuk menunjukkan kepada saudara dan saya, kalau kamu Pendi dan teman-temanmu mau masuk surga, kamu harus melalui ini ya. Nah, ini Tuhan yang luar biasa. Tapi manusia bikin ribet. Sudah ditunjukkan jalan sama Tuhan, tidak mau berjalan di jalannya yang sudah Tuhan tunjukkan. Cari jalan sendiri. Ingin menunjukkan aku kuat loh, aku hebat. Aku bisa melakukan perkara-perkara besar. Aku dengan amal, dengan kebaikan, aku bisa masuk surga. Nah, seolah-olah manusia ingin berkata seperti itu. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, di mana kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Jangan sampai saudara murtad daripada kekristenan. Pegang erat-erat Bapak Ibu. Pegang erat-erat firman Tuhan. Jangan sampai murtad. Oke? Terima kasih. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. God bless you.